Terima kasih Bu Dilon yang telah membuka dengan doa pembuka. Mari kita mendoakan satu kali salam Maria untuk mohon rahmat dan doa dari Bunda Maria agar kita mampu memahami apa yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya dalam seri pengajaran spiritualitas Santa Teresa Avila dalam kelompok Love Praying Family ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang doa sejati lahir dari kerendahan hati. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa doa itu bukan soal metode, tetapi merupakan sebuah gerakan hati atau sikap hati. Nah, sikap hati ini dibangun oleh sebuah kebiasaan yang berelasi atau kebiasaan yang mau mencari persahabatan dengan Allah. Dalam seri-seri sebelumnya kita sudah melihat bahwa persahabatan dengan Allah itu akan membuahkan bagi si pendoa perubahan hidup. Dan perubahan hidup yang pertama adalah hidup yang rendah hati, hidup yang mau dituntun oleh Allah itu sendiri. Seringkali kita berpikir, saudara dan saudariku yang terkasih, bahwa doa yang baik adalah doa yang panjang, doa yang lama. Ada beberapa orang yang baru kembali ke gereja Katolik setelah bertahun-tahun meninggalkan gereja Katolik. Ketika berjumpa dengan saya mengatakan, Romo, saya rindu untuk berdoa yang panjang. Nah, saya bilang, kalau begitu kamu doa apa? Doa yang panjang. Ya. Saya biasa berdoa rosario. Kadang diulang-ulang sampai 5 peristiwa itu dia mengulang dengan lama karena dia merasa bahwa mau menggantikan masa-masa yang hilang selama beberapa puluh tahun itu dengan doa-doa itu. Jadi seperti restitusi doa. Tetapi saya mengatakan bahwa doa yang sebenarnya bukan soal ganti rugi waktu atau soal rasa penyesalan yang lama di mana kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kualitas doa yang baik, doa yang sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Allah adalah doa yang lahir dari kerendahan hati. Jadi bukan karena lamanya, bukan karena hening atau kusyuknya, tidak ada gangguan, ataukah dengan rangkaian kata-kata yang indah, buah dari pemikiran, atau pengalaman rohani yang menggetarkan jiwa. Semuanya itu bukanlah sebenarnya dasar dari doa yang benar atau doa yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi doa yang benar, doa yang diharapkan oleh Tuhan atau sikap batin yang benar adalah kerendahan hati. Santa Teresa Avila mengatakan bahwa doa sejati pertama-tama bukan ditentukan dari metode, melainkan oleh hati yang mau memberikan dirinya kepada Tuhan, menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Dan Santa Teresa mengatakan untuk itu orang harus menemukan yang namanya kebenaran dalam hidup. Kerendahan hati artinya berjalan dalam kebenaran, ya, dalam jalan kesempurnaan bab 26 dikatakan oleh Santa Teresa sangat indah sekali bahwa untuk bisa berdoa secara benar maka orang harus rendah hati. Kebenaran ini dalam arti apa? Kebenaran ini adalah dalam arti saya mengenal, saya memahami, saya sadar akan diri saya. Oleh karena itu, agar bisa rendah hati, orang harus melepaskan dirinya dari topeng-topeng yang selama ini dia bangun, dari kepalsuan hidup yang dia bangun, dari image yang mungkin selama ini dia bangun, dan menghadap Allah dengan jujur. Oleh karena itu diperlukan satu hal lagi yang namanya cinta kasih. Karena kasih itulah yang akan memurnikan diri kita, memurnikan jiwa kita, sehingga kita boleh rendah hati untuk menerima Yesus sendiri. Orang yang sombong akan memiliki kesulitan untuk berdoa. Kenapa? Karena dasar dari seluruh bangunan doa adalah sikap hati yang rendah di hadapan Allah.
Oleh karena itu, tanpa kerendahan hati, saudara dan saudariku, doa itu hanya hanya akan jatuh pada pencarian akan rasa enak. Jadi mencari yang namanya kenyamanan ya, atau biasa kita sebut hanya mau mencari healing saja ya, atau mencari hal-hal mujizat dan lain sebagainya. Doa juga akan menjadi ajang pembuktian diri. Ya, menjadi pembuktian diri seperti doa kalau kita ingat pemungut cukai ya, bukan doa orang Farisi, di mana dia menampilkan semua kebaikannya di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, tanpa kerendahan hati, doa menjadi tuntutan agar Tuhan mengikuti kehendak kita. Nah, ini yang menjadi salah di dalam diri kita ketika kita mau mengontrol Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Doa-doa kita seringkali jatuh pada permohonan-permohonan agar Tuhan ikut apa maunya kita, bukan apa kehendak Tuhan yang akan saya ikuti. Jadi seringkali tanpa kerendahan hati kita terbalik dan akhirnya kita akan sampai pada kekecewaan karena doa itu tidak berbuah dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, doa kita akan menjadi sebuah perjumpaan. Jadi bukan menjadi ajang pembuktian diri, tapi menjadi sebuah perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan yang transformatif, saudara dan saudariku, yang mengubah. Ketika kita bergabung dengan LPF, pasti banyak peristiwa dalam hidup kita yang kita alami, di mana kita mengalami sebuah transformasi hidup. Bertahun-tahun kita berdoa bersama, pasti ada satu hal kecil dalam hidup kita yang yang mungkin awalnya tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Lalu doa menjadi sebuah penyerahan diri dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita melepaskan kontrol hidup kita kepada Allah. Kita ingat bahwa dalam Kisah Para Rasul bab 17 itu dikatakan bahwa kita hidup bergerak dan ada di dalam Allah. Hidup kita ditopang oleh Allah. Maka kita pun diajak untuk menyadari akan kesadaran itu. Saya tidak berjalan sendiri. Saya berjalan di hadapan Allah. Saya berjalan bersama dengan Allah. Maka saya perlu rendah hati untuk mau dibimbing oleh Tuhan sendiri. Dan yang berikutnya, dengan kerendahan hati, doa akan membuahkan relasi kasih, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kerendahan hati membuka hati kita pada rahmat Allah, seperti Bunda Maria sendiri. Mengapa doa lahir dari kerendahan hati? Karena hati yang rendah yang mau diajar atau dibimbing oleh Tuhan. Mau dikoreksi oleh Tuhan. Mau menunggu waktu yang tepat waktunya Tuhan, tidak memaksakan kehendak kita. Dan mau menerima kehendak Allah itu sendiri menjadi kehendak kita. Maka kerendahan hati menjamin kita untuk bisa berjalan dalam rahmat Allah. Lalu ada hambatan yang besar di dalam kerendahan hati ini, dalam doa ini ya. Kenapa? Karena orang yang sombong akan sulit berdoa. Ia merasa sudah cukup hidupnya. Sudah cukup dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin dia sudah lakukan. Dan merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Betapa banyaknya orang Katolik yang saat ini hidup dalam situasi yang demikian. Merasa cukup. Saya cukup menjadi Katolik yang biasa-biasa. Saya cukup menjadi seorang Kristen yang standar. Nah, inilah perasaan cukup ini sebenarnya mau membuktikan bahwa dia sombong. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya baik. Dia bisa mengatasi seluruh hidupnya itu, persoalan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa nyaman mungkin dengan kekayaan yang dia telah kumpulkan di dunia ini. Tetapi dia lupa bahwa semuanya itu diberikan oleh Tuhan yang maha baik dan mencintai dia. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, Santa Teresa sendiri mengalami banyak kegagalan dalam hidup rohaninya. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia mengalami kesulitan atau mengalami hidup doa yang setengah-setengah. Tetapi justru dari pengakuan jujur hidupnya itulah Tuhan mulai berkarya lebih mendalam di dalam seluruh perjalanan hidup Santa Teresa dari Avila. Kerendahan hati bukan merendahkan diri secara palsu. Nah, seringkali kita merendahkan diri secara palsu di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya ketika kita merendahkan diri seolah-olah rendah hati di hadapan publik, padahal Tuhan tahu isi hati kita. Seolah-olah kita rendah hati. Seolah-olah kita selalu mengatakan, biar Tuhan yang
melaksanakan, biar Tuhan yang melaksanakan. Tetapi di dalam hati kita, pada kita mengatakan bahwa saya yang akan melaksanakan itu, bukan Tuhan yang melaksanakan. Tetapi kerendahan hati yang benar adalah mengakui kebenaran. Saya tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Ini adalah kejujuran di dalam hidup kita. Ini bisa didapat kalau orang sungguh-sungguh mau menyadari siapa dirinya. Diri saya di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam membangun sebuah hidup doa yang baik harus membangun kesadaran diri yang baik. Maka tadi Teresa mengatakan kerendahan hati itu artinya berjalan dalam kebenaran. Karena kita benar-benar tahu siapa saya. Tanpa Tuhan saya bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak akan bisa melakukan hal-hal besar di dalam hidup saya. Tanda-tanda doa yang lahir dari kerendahan hati menurut ajaran Santa Teresa adalah doa yang sungguh berakar pada kerendahan hati akan menghasilkan sikap sabar terhadap orang lain. Coba kita mengukur, apakah selama saya mengikuti LPF ini ada perubahan dalam kesabaran dalam hidup saya? Apakah saya lebih sabar? Ataukah saya tidak berubah sama sekali? Kalau tidak ada kesabaran dalam hidup kita, tidak bisa menjadi lebih sabar, coba kita pertanyakan kembali kualitas doa kita selama ini. Apakah saya hanya menghadiri doa? Saya hanya berdoa, tetapi tidak pernah memberikan hati saya di dalam doa itu. Semakin lembut dalam berbicara, semakin tidak cepat tersinggung, semakin rela berkorban tanpa ingin dipuji. Apakah hal-hal kebajikan ini sudah muncul dalam hati kita masing-masing? Dan untuk refleksi kita pada pagi hari ini, sebelum melanjutkan dengan doa-doa kita, coba kita menanyakan dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing, dalam batin kita. Apakah saya datang berdoa untuk mencari Tuhan atau mencari rasa nyaman? Seringkali kita jatuh pada mencari rasa nyaman. Ketika tidak mampu menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya, supaya mengalami rasa nyaman, maka saya berdoa. Padahal doa bukan sekedar mencari perasaan itu. Perasaan nyaman adalah buah dari doa, tetapi bukan untuk dicari. Kita mencari pada Sang Pemberi rasa nyaman itu, bukan hanya sampai pada rasa nyamannya. Lalu yang kedua, apakah saya berani membawa kegagalan dan dosa saya di dalam doa? Artinya, apakah saya berani berdoa jujur, apa adanya sesuai dengan situasi hidup saya? Apakah doa saya membuat saya semakin rendah hati dan semakin merasa lebih baik dari orang lain? Nah, kalau doa kita masih merasa bahwa saya lebih suci, lebih baik, ya, lebih benar daripada orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengalami kegagalan di dalam doa kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai penutup, doa sejati ini tidak membuat kita merasa benar. Ya. Doa sejati membuat kita justru sadar akan Allah itu lebih besar dari kita. Kasih Allah itu besar. Dan kita adalah orang berdosa yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita dicintai dalam kelemahan kita. Kesadaran bahwa di dalam dosa-dosa kita, di dalam kelemahan-kelemahan kita, kita dicintai oleh Allah. Maka mari kita membangun kesadaran yang benar ini, sehingga kita dengan rendah hati dapat menyampaikan doa-doa kita di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, membimbing kita, sehingga kita pun sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita dan membangun relasi doa yang benar di hadapan Allah sebagaimana diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan adalah Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, Sekarang sekarang, selalu, selalu dan sepanjang panjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Romo, mohon doa berkatnya, boleh Romo? Boleh. Terima kasih Romo. Tuhan bersamamu, Dan bersama Romo. Allah Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara hidup kami, Engkaulah yang menopang seluruh kehidupan kami. Kami persembahkan dengan kerendahan hati akan hidup kami, akan seluruh persoalan, dan akan doa-doa kami pada pagi hari ini, teristimewa bagi saudara dan saudari kami yang berkebutuhan khusus dan memerlukan rahmat daripadamu. Semoga Engkau memberkati kami semua dengan tangan kasih-Mu dan membimbing kami untuk boleh menerima
rahmat baru di dalam hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga melalui penumpangan tanganku dan doa Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Engkau menganugerahkan segala berkat-Mu bagi saudara dan saudariku yang saat ini berada di dalam ruang Zoom ini dan juga mereka yang didoakan pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo.